Mengapa tidak? Sahutku kemudian. Kau tak keberatan? Tanya papa. Kutatap papa dan tersenyum manis. Ngapain keberatan? Kataku meyakinkan. Papa tersenyum, dan aku ikut bahagia melihat kebahagiaan di wajahnya. Alangkah jauh bedanya perasaanku terhadap papa sekarang jika dibandingkan dengan dulu. Aku sekarang menyayangi papa seperti dulu aku pernah sangat mencintainya. Selamat pagi Alin, selamat pagi Ibu. Karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Aku tak tahu berapa lama tenggelam dalam dukaku. Setengah sadar, setengah tidak. Ketika ku angkat wajahku, kulihat mata papa merah dan basah. Papa menangis. Ya, papa menangis. Papa melepaskan pelukannya. Mama sudah datang, Noni. Mari kita melihatnya. Bisik papa pelan. Papa membimbingku berdiri dan keluar dari kamar. Orang banyak yang ada di ruang tengah hanya tampak seperti bayang-bayang di mataku. Gelap, samar, tak ku kenal dan bergerak memusingkan kepalaku. Peti mama diletakkan di tengah ruangan. Di dekatnya samar-samar kulihat Bu Sari, Alin dan adik-adiknya, Lukman, dan entah siapa lagi aku tak tahu. Papa membimbingku duduk bersimpuh di dekat peti mama. Dengan hati-hati dibukanya peti itu. Mama berbaring di sana dengan tenang. Matanya terpejam, bibirnya terkatup rapat, namun tampak tersenyum. Wajahnya tampak putih. Putih sekali. Kutatap wajah mama. Mama seakan-akan membuka matanya, menatapku sambil tersenyum. Memanggil namaku, lalu terpejam lagi. Kutatap terus wajah yang putih dengan mata terpejam itu. Kutatap terus. Aneh. Wajah itu seakan-akan tak kukenal lagi. Wajah yang putih itu pelan-pelan menghilang, lalu tampak jelas kembali, menghilang lagi, tampak kembali, dan berputar-putar dalam baur-baur yang membingungkan. Kurasakan kepalaku ikut berputar, melayang. Aku mengeluh. Sesuatu yang menahan tubuhku terasa hilang, dan aku meluncur jatuh. Jauh sekali. Tak kunjung sampai dasar. Entah kemana. Alangkah sepinya setelah kepergian mama. Aku begitu dekat pada mama, dan ketika mama tidak ada, aku kehilangan sekali. Seakan separuh dari jiwaku ikut pergi. Semua yang ada di rumah tampak menjadi murung, dingin dan suram. Mengerikan. Aku tersiksa sekali bila tinggal di rumah sendirian, meskipun ada Bi Inah dan Pak Tarman di belakang. Rumah yang besar itu terasa mencekikku. Untung Lukman sering datang, hampir tiap hari. Aku menjadi agak tenang bila Lukman ada di dekatku. Lukman selalu mengajakku bercakap-cakap, bercerita banyak, atau membawa lagu-lagu baru yang manis. Kalau aku sudah lelah, disuruhnya aku tidur.
Lukman menunggui di samping tempat tidur sambil membaca atau mendengarkan lagu instrumentalia yang diputar pelan-pelan. Aku merasa aman bila ditunggui Lukman dan cepat tertidur. Entah kapan Lukman pulang, Papa yang tahu. Papa pun lebih banyak di rumah sekarang. Kalau tidak penting sekali, Papa tidak pernah keluar rumah. Kalaupun keluar, aku selalu diajaknya. Kadang-kadang kami merasa bosan dan sepi di rumah. Lalu Papa membawaku makan di luar, atau nonton, atau berkeliling-keliling saja sampai larut malam. Sampai aku capek, dan begitu sampai di rumah, langsung tertidur lelap sampai pagi. Ya, baru sekaranglah aku menyadari betul-betul betapa besar cinta Papa kepada Mama dan diriku. Sejak Mama tiada, Papa dekat sekali padaku. Selalu menemaniku dan sayang sekali padaku. Segenap perhatian dan waktunya dicurahkan untukku. Sampai suatu saat aku sadar bahwa keadaan demikian tidak boleh terus-menerus berlangsung. Masih ada Bu Sari, Alim, dan adik-adiknya yang juga membutuhkan Papa. Di samping itu, aku merasa sudah cukup kuat menghadapi hidup yang ada di depanku tanpa Mama. Papa tidak boleh terus-menerus begini. Kasihan Bu Sari, Alim, dan adik-adiknya. Mereka toh juga membutuhkan Papa, kataku suatu saat ketika kami makan malam di luar. Papa tersenyum. Mereka sudah Papa beri pengertian, Noni. Kau tidak punya saudara dan baru saja ditinggal Mama. Karena itu kau lebih membutuhkan Papa daripada mereka. Meskipun memang selamanya Papa tidak bisa begini. Nantilah kalau kau sudah berhasil mengatasi kesedihanmu. Rasanya Noni sudah berhasil, Pak. Sudah kuat, sahutku. Betul. Aku mengangguk. Syukurlah, Papa senang kalau begitu. Kembalilah seperti dulu, Papa, supaya Alim tidak kesepian juga. Papa memeluk bahuku dengan bahagia. Papa bangga punya gadis seperti engkau, Noni. Kau begitu dewasa dan penuh pengertian, kata Papa. Aku tersenyum saja. Bu Sari dan Alim begitu penuh pengertian kepadaku. Mengapa aku tidak? Aku sudah kembali seperti biasa, menekuni buku-buku pelajaran, rajin mengikuti les piano, pergi berenang tiap minggu, ikut klub basket di sekolah, dan serentet kegiatan yang lain. Bedanya, aku sudah kelas 3 sekarang. Tidak boleh ogah-ogahan belajar seperti waktu masih kelas 2 kemarin. Lukman sudah tidak satu sekolah lagi denganku. Dia ingin jadi tukang bikin jembatan, makanya masuk ke teknik sipil. Malam itu aku dan Papa duduk-duduk nonton TV sehabis makan malam. Sudah 3 hari Papa di rumah. Berarti besok aku sendirian lagi karena Papa harus ke rumah Bu Sari. Noni, tiba-tiba Papa memanggilku. Ya, Pak? Papa diam sejenak. Tampaknya menimbang-nimbang. Begini, Noni. Kau sudah kelas 3 sekarang. Harus lebih tekun belajar. Di samping kegiatan di luarmu juga banyak. Tentu saja, Papa tidak ingin menyita waktumu untuk melayani Papa. Sebab Papa ingin kau maju.
Karena itu, bagaimana pendapatmu kalau sekali-sekali Bu Sari datang ke sini untuk menemani Papa selama Papa ada di sini? Tentu saja tidak setiap hari. Beberapa saat aku belum menjawab. Melayani Papa sebenarnya bukanlah pekerjaan yang berat bagiku. Tapi akhir-akhir ini aku memang banyak keluar rumah. Sedang pada malam hari, lebih sering mengurung diri di kamar, menekuni PR-PR-ku. Aku mengerti, Papa kesepian. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang diajak bercakap-cakap. Padahal, separuh hidup Papa ada di rumah ini. Apakah separuh hidup Papa harus dilewati dengan kesepian pula? Aku tidak dapat berbuat sekejam itu. Mengapa tidak? Sahutku kemudian. Kau tak keberatan? Tanya Papa. Kutatap Papa dan tersenyum manis. Ngapain keberatan? Kataku meyakinkan. Papa tersenyum, dan aku ikut bahagia melihat kebahagiaan di wajahnya. Alangkah jauh bedanya perasaanku terhadap Papa sekarang jika dibandingkan dengan dulu. Aku sekarang menyayangi Papa seperti dulu aku pernah sangat mencintainya. Begitulah, sejak saat itu Bu Sari sering datang ke rumah. Rumah jadi semakin semarak kalau Bu Sari datang. Dia pandai masak, membuat kue-kue dan mengatur rumah. Bu Sari sangat baik padaku. Sering mengajakku bercakap-cakap, mengajari aku masak sop ayam kesukaan Papa, atau memberi saran-saran padaku dalam memilih warna dan model pakaian. Tapi Bu Sari tidak pernah tidur di rumahku. Malam-malam jam 7 atau jam 8, Papa mengantarnya pulang. Kasihan anak-anak, katanya. Kadang Nida, adik Alim yang bungsu dan baru berumur 3 tahun, diajak serta. Nida lucu sekali, pandai ngoceh, dan senang sekali nguyel-nguyel si Badut, kucing putihku. Wajah papaku semakin cerah sejak Bu Sari sering datang. Kadang-kadang suatu perasaan tidak enak menyelinap di hatiku. Seolah-olah Papa sudah melupakan Mama. Rasa cemburu membersit di hatiku karena tempat Mama begitu cepat digantikan oleh orang lain. Tapi perasaan itu cepat-cepat kuhapus dari hatiku. Papa tidak melupakan Mama. Sering Papa mengajakku membersihkan makam Mama, kadang-kadang bertiga dengan Bu Sari. Lalu kupikir, apakah gunanya meratapi orang yang sudah tidak ada? Kita hidup tidak untuk meratap, tidak untuk melamunkan yang sudah lewat, tapi memandang hari depan dengan penuh semangat dan menikmati hari ini dengan bahagia. Sejak tadi siang Bu Sari ada di rumah. Yudi yang ikut. Perjaka Cili itu kritis sekali. Ingin tahu segala hal yang masih asing baginya. Aku sedang membaca majalah gadis terbaru ketika Yudi datang padaku dengan kotak trackpen di tangannya. Ini buat apa sih, Mbak? Tanyanya sambil menunjukkan jangka. Oh, itu dipakai untuk menggambar. Nanti dikasih tinta. Nih, sebelah sini. Kataku menerangkan. Buat gambar? Kok runcing begini, Mbak? Tanyanya heran. Iya, itu nanti ditusukkan pada kertas, lalu diputar. Begini. Nah, jadi lingkaran kan? Yudi mengangguk-angguk. Satu persatu diperiksanya isi kotak itu dengan cermat. Hati-hati ya,
Nanti tertusuk jarimu. Dan kalau sudah selesai, kembalikan ke tempatnya ya. Pesanku, lalu meneruskan membuka-buka halaman majalah di tanganku. Belum ada 10 menit, aku mendengar jeritan Yudi. Cepat ku tengok. Nah lu, baru saja dipesan hati-hati, sekarang jarinya sudah berdarah tertusuk jarum jangka. Dasar anak-anak. Sejak sore tampaknya Yudi kurang sehat. Badannya panas, batuk-batuk dan selalu rewel. Capek Bu Sari meladeninya. Untung jam 6:30 dia bisa tidur, sehingga Bu Sari bisa istirahat. Aku sedang nonton Kris Biantoro di TV ketika Bu Sari bersiap-siap pulang. Mau pulang Bu Sari? Tanyaku. Sudah jam 8. Kasihan anak-anak nunggu. Repot nanti Alin mengurusi adik-adiknya. Tapi Yudi sudah tidur. Kasihan kalau dibangunkan. Nanti rewel lagi. Bu Sari gak bisa istirahat malahan. Tidur sini aja deh. Biar papa yang menemani Alin. Bu Sari diam. Lalu ditolehnya papa minta pertimbangan. Wajah Bu Sari kelihatan sudah lelah sekali. Terserah, aku menemani Alin juga boleh, kata papa. Tapi Nida harus saya tunggui kalau mau tidur. Nanti rewel dia kalau saya tidak pulang. Biarlah, saya pulang saja Pak. Tolong angkat Yudi. Hati-hati jangan sampai terbangun. Papa mengangguk, berdiri dan pergi ke kamar. Diangkatnya Yudi yang terlelap dengan hati-hati dan dibawanya ke mobil. Ku ikuti mereka sampai ke garasi. Sebaiknya Bu Sari tinggal di sini saja kok. Nggak usah repot-repot bolak-balik. Apalagi kalau ada yang sakit begini. Lagi pula saya tidak kesepian. Banyak teman di rumah. Tidak ditinggal-tinggal papa, kataku ketika mereka siap berangkat. Bu Sari terpana, lalu tersenyum manis. Nantilah itu dipikirkan. Hati-hati di rumah, non. Aku mengangguk. Kututup pintu mobil dan menepi. Mobil menderum dan bergerak pelan. Bu Sari melambai. Kubalas dengan tersenyum. 9:30 malam papa pulang. Aku baru saja merapikan buku-bukuku ketika papa masuk ke kamarku. Sudah selesai belajar, non? Tanya papa. Sudah, Pak. Antuk? Sahutku. Lalu menoleh pada papa. Bagaimana Yudi? Rewel? Tidak. Dia tidur terus sampai rumah. Syukurlah, kataku pelan. Papa diam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Kau sungguh-sungguh dengan ucapanmu tadi, Noni? Mengajak Bu Sari tinggal di sini. Sungguh dong, sahutku cepat. Separuh-separuh tidak enak. Repot. Kan lebih baik dijadikan satu. Rukun satu keluarga. Papa memelukku dan membelai kepalaku dengan lembut. Penuh kasih. Ketika ku tatap wajahnya, kulihat mata papa berkaca-kaca. Papa sungguh bangga padamu, non, katanya pelan. Aku ikut terharu melihat keharuan papa. Ya papa, Noni juga bangga pada papa, sahutku. Papa melepaskan aku. Kami bertatapan dan sama-sama tersenyum. Bu Sari jadi pindah ke rumahku. Seminggu sebelum itu,
Aku dan Papa menyeleksi perabot rumah, mana yang masih dipakai dan mana yang harus disingkirkan. Papa dan Bu Sari juga melakukan hal yang sama terhadap perabot-perabot yang ada di rumah Bu Sari. Kalau tidak begitu, mana bisa rumahku memuat semua barang-barang dari rumah Bu Sari? Tentu saja susunan rumahku akan jauh berubah, disesuaikan dengan penghuninya yang baru. Aku tidur berdua dengan Alin dalam satu kamar. Sementara Leli, Yudi dan Nida jadi satu di kamar lain. Papa dan Bu Sari tentu saja satu kamar. Rumahku berubah sama sekali. Perabotannya ganti, susunannya berubah, orang-orangnya juga berubah. Bu Sari pindah hari Sabtu supaya Minggu sudah beres dan kami bisa menikmati hari libur dengan santai. Akibatnya malam Minggu menjadi malam kerja bakti bagi kami, menyelesaikan barang-barang yang sebagian belum beres. Lukman dan Baskoro pacar Alin jadi tenaga sukarela yang membantu kami mengangkat barang-barang dan menggeser-geser perabot rumah. Celakanya mereka manja dan rewel sekali. Sebentar-sebentar minta minum, minta kue, minta dipijit. Aduh. Bukan main capeknya ketika semuanya sudah selesai. Tapi rasa lelah itu terhapus oleh rasa puas dan gembira. Ternyata senang sekali punya keluarga besar. Berebut makanan ada nikmatnya tersendiri. Melihat Leli dan Yudi cakar-cakaran, ada senangnya sendiri. Mendengar Nida menangis keras-keras, ada seninya tersendiri. Wah, kok jadi kesempitan nih? Kata Alin ketika kami pergi tidur. Gak apa-apa, sementara saja. Besok kita minta sama Papa untuk menggantinya dengan yang lebih lebar, yang cukup untuk 2 orang. Ini sih tanggung. Buat 1 orang kegedean, buat 2 orang gak cukup, kataku. Kalau mau ngiri tempat tidur susun saja, Non, usul Alin. Wah, jangan. Nanti kalau kau ngompol, aku berteduh di mana? Kami tertawa berderai. Lin, enaknya sekarang kita tentukan siapa yang jadi anak sulung di sini. Biar kalau ada apa-apa, ada yang tanggung jawab, kataku. Kau saja deh, Non, kan kedudukanmu lebih tua dari aku. Tapi kau tampaknya lebih dewasa. Aku sih ya gini-gini saja, manja. Soalnya kok anak tunggal sih. Aku kan anak sulung. Pengen juga bisa manja-manja seperti kau. Tapi mana bisa. Oh ya, ibu agak keras dan disiplin loh, Non. Jangan kaget. Nggak apa. Aku juga nggak mau jadi anak manja lagi kok, sahutku. Alin tidak berkata lagi. Aku juga diam. Sama-sama lelah. Jam 5:30 pagi aku terbangun. Telepon berdering beberapa saat setelah aku keluar kamar. Buset, siapa pagi-pagi begini menelpon orang? Halo? Ku kenal betul suara itu. Pekerja sukarela yang rewel. Cepat ku sambar serbet makan untuk menutup telepon. Ya? Ini Nyonya Hendro. Mau ketemu siapa? Tanyaku. Anu Tante, Noni sudah bangun belum? Suara Lukman terdengar sopan dan halus. Oh lah, dia tak mengenal suaraku agaknya. Kan semalam juga ketemu. Sudah kangen lagi, Lukman? Aku bersuara menirukan gaya bicara Bu Sari.
Ya sebenarnya sih tidak Tante. Cuma aku tak dapat lagi menahan tawaku. Ku lepas serbet makan itu dari telepon. Mau apa Lukman? Tanyaku. Sialan. Jadi kau itu non? Awas. Teriak Lukman kesal. Mau menjitak kau dan memijit hidungmu. Jam 9 ku jemput ya. Pokoknya asal pergi. Ya boleh. Nah, sampai nanti. Telepon ku letakkan. Aku melangkah ke jendela dan membukanya lebar-lebar. Hawa dingin yang segar menyeruak masuk dalam paru-paruku. Indahnya pagi ini. Ku toleh pintu kamarku dan pintu kamar papa. Bu Sari dan Alin belum juga bangun. Keenakan betul. Akan ku ucapkan selamat pagi bila mereka bangun nanti. Selamat pagi Alin. Selamat pagi Ibu. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.